Akhirnya menyeret Nadiem sebagai tersangka. Kini menguat kecurigaan Jokowi bakal ikutan terseret karena diduga pengadaan laptop sebagai mahar politik Nadiem jadi Mendikbudristek. Hasil penyelidikan Kejagung mengungkap proyek yang berujung korupsi dan menyebabkan kerugian negara 1,9 triliun ini dirancang Nadiem sebelum resmi dilantik menjadi menteri oleh Jokowi. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli. Nadiem beberapa kali bertemu dengan Google Indonesia hingga terjadi kesepakatan sistem operasi Chromebook menjadi proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi di Kemendikbud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berani gak kamu Nadiem seret Jokowi ke penjara? Dengan cara apa? Menjadi justice kolaborator, bekerja sama untuk tegaknya suatu keadilan gitu. Ini pernyataan yang saya kira penting dan sudah dikemukakan sejumlah pengamat hukum ya. Karena apa pemirsa? Karena Nadiem Makarim ini mantan bosnya Gojek menjadi menteri ya kan, ketika dia dinyatakan tersangka dan langsung diborgol ditahan ya, ada kesempatan bertemu dengan wartawan, dia sampaikan bahwa dia tidak bersalah. Demi Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa, orang tuaku anti korupsi, ibuku anti korupsi gitu kan ya, sudah barang tentu aku juga anti korupsi kan, begitu ya kan. Itu pernyataan sepihak dari Nadiem ya. Sisi lain, Jokowi dalam satu kesempatan yang terbuka meminta Nadiem meningkatkan anggaran itu, tambah gede banget gitu kan ya. Pak Nadiem, tambah anggarannya Pak Nadiem yang besar ya. Walaupun saya nanti tidak jadi presiden yang akan datang tidak akan berani untuk membatalkan proyek ini. Ya, kenapa Jokowi sampai menyatakan itu? Karena dialah ya yang menjadikan Prabowo itu sebagai presiden. Langsung atau tidak langsung, ya sudah barang tentu agak langsung, ya kan? Karena dengan Jokowi lah ya Prabowo itu jadi presiden, dan memang menurut Dasko dalam satu podcastnya itu menyatakan kalau tanpa dukungan Jokowi, Prabowo itu tidak mau mencalonkan diri sebagai presiden karena pasti kalah aja, dia bilang begitu ya. Nah, artinya ini ada dua hal penting yang tampaknya melatar belakangi satu skandal yang membuat korupsi di laptop di proyek ini. Itu pemerintah rugi hampir 2 triliun rupiah. Proyeknya sendiri 11 triliun berapa? Dan anak-anak buah Nadiem itu memang sudah pada kabur semua, ya kan? Nah, apakah presiden yang intervensi secara terbuka seperti itu tidak terlibat dalam bagi-bagi? Ini sangat tidak bisa dipercaya, gak masuk akal, ya. Karena visi menteri nggak ada, ini tidak ada, dia mengatakan seperti itu, ya kan? Nah, ini bisa juga sekaligus menjelaskan bahwa Gibran menerima duit dari menteri tiap minggu itu semakin menunjukkan bukti itu. Dan karena itulah banyak desakan supaya Nadiem Makarim ini berani dan harus menjadi justice kolaborator untuk mengungkap keterlibatan Jokowi. Seret Jokowi masuk ke dalam penjara. Apa masalahnya kan? Kalau berani terbuka, sudah beres ini barang ya. Tuh pemirsa, ini tersangka kasus pengadaan laptop Chromebook ya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim didorong untuk menjadi justice kolaborator. Itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia SPIN Igor Dirgantara saat dihubungi oleh media. Ya, hak mengajukan sebagai justice kolaborator bisa dilakukan Nadiem, ujarnya. Ya itu sudah barang tentu, apalagi ya itu kalau klaimnya Nadiem mengatakan bahwa saya tidak melakukan apa-apa,
Ya, demi Tuhan saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak korupsi. Lah, terus kenapa negara hilang ini? Duitnya kemana? Ya, ke Jokowi atau temennya Jokowi itu yang tua itu? Ya. Tunjuk hidung aja, Jim. Ya, kalau kamu tidak berani melakukan itu, walaupun kamu mengatakan saya tidak melakukan apa-apa, ya kamu yang tetap kena. Tapi kalau kamu berani mengungkap detail dari persoalan ini secara objektif, kemana aliran duitnya, kan sebetulnya gampang itu. Ya, kalau ada duit cash dari negara kemudian langsung dipotong oleh itu dikucurkan cuma sekian, padahal tercatat segitu banyaknya, kan bisa ditelusuri, mudah kok. Aliran duit itu kemana, sumbernya dari mana, alirannya sampai mana. Ya, kalau duit 100 perak, 200 perak gitu sih, enggak, ini triliunan. Pajak disikat, rakyat disikat gara-gara pajak terus, tetapi bajingan-bajingannya yang berupa pejabat ini kurang ajarnya bukan main. Ya, nah ini menurutnya dari kata Igor Dirgantara ini, Nadiem yang telah resmi sebagai tersangka bisa menyampaikan fakta-fakta yang tertutup apabila menjadi justice kolaborator, ya, utamanya apabila terdapat tekanan penguasa, yakni Presiden Jokowi yang kala itu merupakan bosnya ketika masih menjadi Mendikbud. Dugaan keterlibatan Jokowi juga seharusnya berani diungkap Nadiem apabila berani mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Sebab di posisi itu dia mendapatkan perlindungan hukum dari aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana. Ya, ini ceritanya ya, terus kembali ke semula ya, ini dari penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung, Nadiem sudah dinyatakan sebagai tersangka dan langsung diborgol pakai rompi kuning itu tanggal 4 September. Ini kita menunggu ya, Nadiem itu berani speak up, bicara lantang tentang Jokowi. Kalau terbukti, harusnya Jaksa Agung juga seret Jokowi ke penjara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.